Hai para pejuang CPNS tahun 2024. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi pokok soal seleksi kompetensi bidang dengan KET untuk seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024. Berdasarkan lampiran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang ataupun hal materi pokok soal seleksi kompetensi bidang dengan KET untuk seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024. Baik para peserta semuanya yang kira-kira lulus SKD, mari belajar dengan giat dan disiplin. Dikarenakan penentuan Anda lulus menjadi CPNS ada pada seleksi kompetensi bidang. Berdasarkan lampiran surat Menteri PAN NRB perihal materi pokok soal seleksi kompetensi bidang dengan KET untuk seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024. Daftar materi pokok soal seleksi kompetensi bidang CPNS 2024. Nama jabatan 1. Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama. Materi pokoknya ada 2. Yang pertama pengetahuan umum yang menyangkut dengan materi umum terkait kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dasar negara dan undang-undang dasar. Yang kedua materi tentang pemerintahan pusat daerah, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bersifat umum. Yang ketiga materi tentang pengetahuan komputer yang bersifat umum. Itu ketiga poin tersebut mohon dipelajari dengan tekun dan teliti. Dikarenakan soal-soal nanti yang keluar biasanya tidak jauh dari ketiga materi umum tersebut. Yang kedua materi khusus, yaitu materi khusus terkait administrasi kependudukan yang bersifat khusus. Yang kedua materi tentang pencatatan sipil yang bersifat khusus. Yang ketiga materi tentang pengetahuan teknis sistem informasi administrasi kependudukan dan administrator database. Jadi untuk yang memilih administrator database kependudukan ahli pertama, mohon diulang kaji, dipelajari tentang materi pokok yang sama-sama kita lihat di depan ini. Saya yakin dan percaya jika Anda tekun rajin berdoa, berusaha dan mendapatkan doa daripada orang tua, tentunya langkah dan cita-cita yang Anda inginkan mudah untuk dilalui. Jadi mohon untuk dipelajari. Yang kedua tentang administrator kesehatan ahli pertama. Itu pun ada 2 materi pokoknya. Materi umum tentang peraturan-peraturan mengenai kepegawaian dan jabatan fungsional. Yang kedua peraturan-peraturan tentang bidang kesehatan. Yang ketiga kebijakan-kebijakan bidang kesehatan. Tata kelola bidang kesehatan. Struktur organisasi Kementerian Kesehatan, jabatan fungsional Adminkes, kemampuan khusus pelayanan administrasi. Yang kedua yaitu kemampuan khusus yang menyangkut dengan pelayanan administrasi kebijakan program pembangunan kesehatan. Yang kedua analisis administrasi dan kebijakan kesehatan dalam program pembangunan kesehatan. Yang ketiga, perizinan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberi jasa kesehatan. Yang keempat, tentang akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kelima, sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terkait bidang kesehatan. Jadi yang mengambil jabatan administrator kesehatan ahli pertama, mohon dipelajari kemampuan umum dan kemampuan khusus. Tentunya kita yang sedang berusaha mencari sebuah pekerjaan tentu banyak rintangan dan halangan, tetapi dengan kita menghadapi dengan cara yang bersabar dan tekun, insya Allah
suatu saat kita akan pasti mendapatkannya. Yang penting apapun nanti hasilnya setelah mengikuti ujian, kita tetap istiqamah, tetap bersyukur apapun hasilnya. Yang terpenting sekali lagi ialah kita harus mendapatkan doa restu daripada orang tua. Itu yang terpenting. Kita lanjut lagi dengan nama jabatan Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama, yaitu tentang penyusunan kebijakan pariwisata dan ekonomi, advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif, kemampuan khususnya tata kelola kerjasama dengan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif. 2. Tata kelola pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang ketiga, tata kelola destinasi dan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang keempat, tata kelola pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang kelima, tata kelola pembangunan industri serta hak kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang keenam, tata kelola penguatan ekonomi kreatif serta pengembangan ekonomi digital di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Analisis aquakultur ahli pertama. Jadi itu pun kita harus pelajari tentang kemampuan khusus, kemampuan umum, pedoman tentang pembudidayaan ikan. Nah, jadi di ini cuma kemampuannya cuma satu, yaitu pedoman tentang pembudidayaan ikan. Itu kemampuan umum, tidak banyak, hanya satu. Yang banyak itu kemampuan khusus, ada 6 poin. Poin yang pertama, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan perikanan budidaya. Yang kedua, pengelolaan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan air laut. Yang ketiga, identifikasi, inventarisasi, dan analisis data proses produksi dan sertifikasi bidang perikanan budidaya. Yang keempat, identifikasi, inventarisasi, dan analisis data pakan ikan. 5. Perlindungan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan dan usaha perikanan. 6. Pengelolaan usaha perikanan budidaya. Itu harus dipelajari. Yang kelima, yang keempat, analisis. Yang kelima, analisis anggaran ahli pertama jabatannya ya. Jadi kita harus mempelajari tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Kemampuan khusus, nota keuangan RAPBN tahun 2024, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN tahun 2024. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak. Yang kelima, Undang-Undang PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran. Yang kedua, yang keenam, analisis data ilmiah ahli pertama. Kompetensi umumnya hanya ada 2. Pengenalan ilmu data analisis ilmiah, penelusuran dan pengolahan data dan informasi ilmiah. Yang ketiga, rancangan kerja analisis data ilmiah. Kompetensi khususnya pengumpulan dan persiapan data, manajemen data, basis data, data mining, analisis dan interpretasi data. Jadi keenam itu mohon dipelajari dengan sungguh-sungguh karena kemungkinan ini akan keluar. Jangan lupa subscribe ya.
Terima kasih banyak.